Halo bosku, welcome back to my channel Rumah Discuss. Nah, ini adalah akuarium yang selama 6 bulan tidak diganti airnya. Nah, masih bening sih, tapi kenapa saya bertujuan membuat video ini? Saya bereksperimen kalau 6 bulan tuh seperti apa tidak diganti. Nah, ini airnya berkurang, tetapi selalu saya tambahin ya. Nah, ini kebetulan saya selama 6 bulan ini tidak saya tambahin airnya, jadi dia berkurang seperti itu. Kenapa dia berkurang? Karena dia sirkulasi terus. Mungkin ada efek dari penguapannya, jadi dia berkurang seperti itu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat airnya tetap jernih, bening seperti ini ya. Ikannya juga sehat-sehat seperti ini dan tumbuhannya juga sehat-sehat seperti ini ya. Nah, nanti kita buktikan. Ini kan dinyalain lampunya seperti ini. Kalau kita matikan nih, kita coba lihat. Nah, ini adalah ketika dimatikan lampunya, jadi dia tetap jernih, tetapi warnanya kekuning-kuningan seperti dikasih daun ketapang. Nah, jadi seperti ini. Di sini kita tidak menggunakan daun ketapang ya, tetapi warnanya nih kuning-kuning seperti ini ya, kecoklat-coklatan maksudnya. Nah, ini adalah efek dari sirkulasi dia terus, karena kan selama 6 bulan dia tidak diganti airnya dan airnya tetap itu aja. Jadi airnya nih kekuning-kuningan seperti ini ya, kecoklat-coklatan. Nah, maka dari itu nanti kita akan coba untuk ngebersihinnya ya, menguras airnya ini yang di dalam sini ya. Ini bisa teman-teman lihat airnya nih kayak air teh ya, tetap dia bening tapi warnanya tuh coklat. Nah, bisa teman-teman lihat, perhatikan ya. Ikan kita sehat-sehat walaupun tidak diganti selama 6 bulan. Nah, di sini yang harus kita perhatikan itu adalah filternya ya. Jadi filter ini sangat berpengaruh ya. Kalau kita mau tidak mengganti air selama sebulan ataupun 2 bulan atau bahkan lebih selama berbulan-bulan ya. Nah, nih coba perhatikan. Nah, ini kita nyalain lagi airnya, dia tetap bening seperti ini. Itu sebenarnya pelihara ikan diskus itu tidak sulit ya. Tergantung orang yang mau meliharanya itu seperti apa, menggunakan filter kah atau menggunakan aerator sejenisnya, bahkan heater, itu tergantung ya. Nah, ini seperti ini cara mudahnya tuh hanya menggunakan filtrasi seperti ini. Dia akan memfilter sendiri kotoran-kotoran yang selalu membuat ikan ini bening ya. Ini biasanya diterapkan untuk aquascape ya. Kalau untuk yang lain-lain juga bisa, tetapi itu agak repot sedikit ya. Prosesnya tuh agak sedikit repot. Nah, ini lihatlah penampakan ikannya ini seperti ini, sehat-sehat ya. Sebenarnya ini ikannya biasa aja, cuman karena menggunakan lampu dan filtrasi ini jadi ikannya ini selalu tampak bening dan cerah seperti ini guys ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini tumbuhan-tumbuhan juga yang lain-lain juga itu kelihatan menjadi cerah, padahal ini ikannya biasa saja gitu loh. Nih bisa teman-teman lihat, perhatikan ikannya. Ini sebenarnya kalau kita mau pelihara ikan diskus itu tidaklah sulit ya. Tergantung kita yang mau melihara tadi yang saya bilang. Nah, ini ada ikan manfish juga, ini tumbuhan-tumbuhan dan yang lain-lain itu sama, mereka juga terfilter dengan baik gitu loh. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi mengganti air, tapi seharusnya kalau kita memang mau bener-bener itu ya harus kita ganti ya. Nah, jadi kita lihat dulu filternya itu seperti apa ya. Nih saya buka dulu. Nah, filternya tuh sebenarnya filter talang ya. Jadi seperti ini penampakannya. Ini nggak perlu kita otak-atik lagi kalau kita mau ganti airnya. Nanti cuman kita ganti airnya aja ya. Yang di dalam ini nggak usah kita otak-atik ya, karena di sini udah jadi ya, bakteri baik dan jahatnya sudah jadi di sini dan menghasilkan air yang sangat bening dan pH semuanya ini sudah jadi. Jadi tidak perlu kita otak-atik lagi kalau kita mau mengganti air yang di bawah ya. Cukup dengan selang aja. Nih bisa teman perhatikan, filternya ini kotor ya, karena selama 6 bulan tidak kita ganti airnya. Jadi filternya tuh sangat kotor ya nih. Bisa teman-teman lihat, perhatikan dari atas ini ikannya ini sangat bening ya kelihatannya ya. Padahal filternya nggak kita apa-apain, nggak kita ganti airnya, hanya menggunakan filter saja. Nih bisa teman-teman perhatikan seperti ini ya. Nanti kita akan coba kuras ya untuk ikannya, akuarium ya maksudnya. Airnya ini nanti kita akan kuras seperti apa sih penampakannya sebelum dan sesudahnya ya. Nih coba perhatikan. 20 minutes later. Nah, ini setelah kita kuras guys,
Jadi airnya tuh menjadi jernih, bening seperti ini ya nih. Bisa teman perhatikan. Beda sama yang tadi ya. Yang tadi tuh memang kelihatannya tuh jernih tetapi warnanya tidak biru seperti ini ya. Kalau ini kan kelihatannya seperti air aqua ya. Seperti air dalam kemasan seperti itu. Nah, sedangkan yang tadi tuh airnya tuh kayak air apa ya? Air yang cuman sekedar jernih aja gitu, tapi nggak ada kebiru-biruannya seperti ini gitu. Nah, ini coba kita perhatikan lagi setelah kita matikan lampunya seperti apa. Kita matikan dulu lampunya ya nih ya. Nah ini coba perhatikan teman-teman di sini. Di sini airnya tuh setelah kita matikan dia tetap warnanya kebiru-biruan ya, tidak menjadi warna coklat yang seperti tadi. Kalau tadi kan airnya tuh kita matikan lampunya dia warnanya kecoklat-coklatan seperti air teh. Nah, sedangkan ini tidak. Kita matikan lampunya dia tetap warnanya tuh jernih dan bening seperti warna aqua gitu ya, kebiru-biruan. Nah, bisa perhatikan teman-teman ya. Nah, di sini menggunakan penyedotannya atau penggantian airnya itu sangat mudah sekali, hanya menggunakan selang aja disedot gitu loh. Tidak menggunakan yang lain-lainnya karena di sini akuariumnya ini sangat simple. Jadi hanya menggunakan selangnya gitu saja, guys. Nih, bisa perhatikan teman-teman ya. Airnya ini jernih seperti ini, tidak coklat ya. Nah, sedangkan tadi coklat banget ya. Jadi sebenarnya ikan diskus ini perawatannya sangat mudah, tergantung orang yang mau merawatnya seperti apa ya. Nah, kalau aquascape itu biasanya kita menggunakan filter ya, jadi kita nggak perlu capek-capek mengganti air kayak gitu. Dan lampu-lampu ini sebagai pemanis mereka supaya ikannya kelihatan terang dan warnanya tuh mencolok seperti itu, guys. Tapi kalau kita menggunakan breeder atau sekedar peneloran atau pembesaran dan sejenisnya, itu kita harus menggunakan yang namanya heater ataupun aerator yang besar. Karena apa? Karena beda sekali ya. Kalau ini kan aquascape hanya menggunakan ini sebagai media mempercantik tubuh mereka, sedangkan kalau kita breeder diskus itu kan untuk menghasilkan uang. Jadi kita tidak perlu kecantikan mereka ya, tetapi harus tetap dirawat ikannya supaya sehat selalu gitu loh. Nah, di sini kita bisa perhatikan perbedaannya. Kalau aquascape itu mempercantik mereka, sedangkan breeder itu untuk menghasilkan keuntungan. Jadi kita harus merawat dia tuh supaya ikan kita tetap produksi gitu loh, menelur dan menghasilkan anak yang banyak kayak gitu, guys. Nah, di sini ini bisa perhatikan ini sirkulasinya airnya tuh sangat bagus sekali, guys ya nih. Dia dari atas terus turun ke bawah. Jadi dia berulang-ulang kali seperti itu dari atas terus nanti dia masuk ke filter itu ya. Jadi selama 6 bulan itu seperti ini terus. Jadi saya sarani untuk teman-teman kalau ada aquascape sebaiknya tuh dikuras airnya atau diganti airnya selama sebulan sekali. Saya rasa juga tidak terlalu capek ya, karena sebulan sekali bukan 2 hari sekali atau sehari sekali. Kalau selama 6 bulan sekali baru diganti tuh saya rasa kurang efektif, karena nanti takutnya ada bakteri-bakteri jahat yang masuk di dalam aquascape kita dan menghasilkan virus-virus. Nah, di situ nanti ikan kita akan terkena penyakitnya atau virusnya. Jadi nanti bisa agak sakit gitu ikan kita. Jadi ya jangan sampai seperti itu ya. Saya rasa sebulan sekali itu cukup lah untuk mempercantik mereka dengan cara mengganti airnya seperti itu, guys. Karena kan nanti kita ada sisa-sisa makanan seperti itu ya. Takutnya nanti ikan kita itu terkena jamur seperti itu. Apalagi kan aquascape demi keindahan tubuh kita harus menjaga semuanya gitu. Bukan hanya sekedar memelihara dan ngasih makan kayak gitu, guys ya. Ini bisa teman-teman perhatikan. Di sini tuh ikannya sangat sehat ya. Warnanya juga sangat mencolok seperti ini, bisa teman-teman perhatikan. Nih, dia seperti ini ya. Nih. Dia tidak agresif ataupun apa, karena dia sudah nyaman dengan tempatnya dan dia sudah menyesuaikan. Di sini ada berbagai jenis juga ya yang bisa teman-teman perhatikan. Nih, kita tidak menggunakan ikan-ikan yang predator, karena apa, nanti mereka akan berantem di situ dan nanti ikan diskus kita akan juga risih gitu loh. Kayak mereka nih ada apa sih gitu, ngapain sih kayak gitu, nanti ujung-ujungnya ikan kita stres, guys ya. Jadi kalau bisa ikan diskus kita tuh disandingkan sama ikan-ikan yang
yang kayak gini juga, maksudnya yang lemah gemulai seperti itu guys ya. Ini bisa teman-teman perhatikan seperti ini.